Gadis yang kelaparan selama 10 hari di pulau terpencil. Sulit untuk menemukan siput. Setelah memecahkan cangkangnya, dia buru-buru memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi setelah itu, bau siput membuatnya muntah. Melihat pria di depannya makan dengan baik, dia merasa sangat cemburu. Ternyata dia sedang makan sashimi ikan mentah. Sebelum makan, siapkan saus khusus dengan hati-hati juga. Tidak terlihat seperti tersesat di pulau. Gadis itu tidak tahan lagi. Hanya bisa menggunakan modal dia sendiri. Dia berbalik dan mencoba berpose menggoda berputar-putar di depan pria itu. Benar saja, baru 2 langkah, pihak lain langsung memanggilnya kembali. Bisakah saya mencicipi? Ketika Manuel mendengarnya, dia langsung setuju. Karena dia sangat lapar, gadis itu tidak sopan lagi. Terus-menerus memasukkan ikan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Begitu dia tersedak, dia langsung meraih kelapa di sebelahnya. Setelah pekerjaan selesai, Manuel dihadiahi ciuman manis. Pada saat yang sama, gadis itu memesan kursi jangka panjang. Sejak itu, Manuel setiap hari memancing. Mengandalkan keterampilan superinya, dia dengan mudah mendapatkan makanan yang cukup untuk 2 orang. Dan gadis itu mengurus pembangunan rumah. Di bawah sinergi 2 orang itu, sebuah gubuk jerami dengan cepat dibangun. Kebaikan dan akal Manuel secara bertahap menyentuh gadis itu. Melihat Manuel sedang berjuang, dia berinisiatif untuk membawakannya air. Ketika mereka pergi tidur, mereka berdua saling berpelukan tanpa sadar. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa hidup mereka sudah terang, kemudian kejadian tak terduga terjadi. Hari itu ketika Manuel pergi ke laut untuk menangkap ikan. Kemudian secara tidak sengaja menemukan seorang pria. Manuel dengan cepat membawanya ke darat. Tapi begitu dia melihatnya, Eva tiba-tiba berlari dengan panik. Ternyata ada hubungan romantis di antara keduanya. Lihatlah penampilan mesra mereka berdua. Manuel merasa pahit tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah sadar kembali, John baru tahu bahwa Manuel dan Eva sudah lama tinggal bersama di sini. Dengan sifatnya yang cemburu, John bertekad untuk mendapatkan pacarnya kembali. Jadi dia diam-diam membuat api di atas pasir. Ini mengejutkan Manuel dan Eva. Karena api akan menyelamatkan mereka dari keharusan makan makanan mentah. Tapi saat semuanya bahagia, lalu John mencemooh Manuel. Manuel yang baik hati memberi John sepotong ikan. Tapi dia tidak peduli. Hari itu ketika mereka berdua pergi ke laut, John membagi gubuk itu menjadi 2 bagian. Tindakan ini membuat Manuel sangat marah. Apapun yang perlu terjadi harus terjadi. Kedua pria itu telah menyatakan perang satu sama lain. Manuel bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memberi John makanan lagi. Setelah dia pergi, Eva menyarankan pacarnya untuk meminta maaf. Karena Manuel adalah sumber tenaga kerja utama bagi kelompok mereka. Tetapi John berkata bahwa seluruh dunia membiarkan dia mengurusnya. Tapi kebenaran segera memberinya tamparan. Tidak ada kacamata renang untuk scuba diving. Dia hanya bisa menangkap beberapa siput di pohon untuk dimakan untuk melawan rasa lapar. Tapi dia tidak bisa menelannya. Sisi ini Manuel bisa menangkap ikan besar setiap hari. Dia bahkan diam-diam membawakan makanan untuk Eva. Eva ingin menggunakan modalnya sendiri untuk membalas bantuan Manuel. Tapi dengan sangat cepat Johnny mengetahui hal ini. Menduga Manuel telah mencuri korek apinya, dia langsung menerjangnya. Begitu saja, 2 orang bergulat di pasir. Baru setelah Manuel memberinya ikan, Johnny menyerah. Tapi dia tetap mengawasi kacamata selamnya. Saat Manuel tertidur lelap, dia diam-diam mengambil kacamata itu. Lalu dengan bersemangat melompat ke laut untuk menangkap ikan. Tapi kegembiraannya dengan cepat menghilang. Manuel bangun dan tidak dapat menemukan kacamata renangnya dimanapun. Langsung ingin berduel dengan musuh. Aku harus membunuhnya. Dia hanya lapar, Manuel. Hanya saja dia sangat lapar. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Maafkan dia. Tapi apapun yang dikatakan Eva tidak berguna.
Dia bahkan menjatuhkan sepotong kain di tubuhnya. Ketika Johnny mengembalikan kacamata itu ke Manuel, dia tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, lihat saja pihak lain dengan tenang. Meski merasa salah, Johnny tidak banyak berpikir. Setelah kembali ke gubuk, dia dengan bersemangat memamerkan rampasannya kepada pacarnya. Tapi Eva tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat bersalah. Johnny harus bertanya lama sekali untuk mengetahuinya. Ternyata saat dia pergi, Manuel sudah melepas stempel Eva. Johnny langsung marah. Tidak peduli apa yang dikatakan Eva, dia tidak mau mendengarkan lagi. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Tiba-tiba Johnny menjambak rambutnya. Kemudian dengan marah menariknya keluar dari gubuk. Aku mengembalikanmu. Setelah mengatakan itu, Johnny pergi dengan dingin. Tapi dalam hatinya dia punya rencana. Hanya melihatnya memecahkan botol kaca. Kemudian giling bagian bawah botol hingga rata. Selanjutnya, panaskan botol plastik. Kemudian dengan hati-hati pasang bagian bawah botol ke mulut botol plastik. Terakhir gunakan plastik bekas. Langsung bungkus tepi botol kaca. Begitu saja, kacamata selam selesai. Kemudian Johnny dengan bersemangat melompat ke laut. Seperti yang diharapkan, kacamata renangnya bekerja dengan sangat baik. Mata Johnny langsung menyala. Tapi ketika dia hendak menyelam untuk menangkap ikan gemuk yang bagus untuk dirinya sendiri, lalu tiba-tiba ditemukan perahu yang tenggelam. Hal tersebut membuat niat Johnny untuk menangkap ikan sirna. Setelah membalikkan perahu itu, Johnny melihatnya hanya ada lubang di dalamnya. Johnny baru saja melihat ada lubang di atasnya. Kalau gitu dia bisa keluar dari sini. Dengan haki penggemar kekuatan penulis, Johnny berhasil menarik perahu ke darat sendirian. Manuel dan Hawa berdiri di pantai. Melihat itu, langsung berlari dan membantunya. Namun langsung dihentikan oleh dia. Dia menatap keduanya dengan mata puas. Memikirkan tentang kalian mereka yang berencana untuk menipunya. Johnny merasa lebih puas. Dia pasti tidak akan memaafkan mereka. Ternyata dia adalah seorang miliarder. Tapi itu sama sekali tidak ada artinya di sini. Namun, egonya selalu lebih tinggi dari yang lain. Sejak saat itu Johnny memperbaiki perahu setiap hari. Siapa sangka Eva tiba-tiba datang untuk mengakui kesalahannya. Namun sifat patriarki Johnny langsung mengusirnya pergi. Melihat kapal itu akan diperbaiki, Manuel dan Eva memutuskan untuk membuat rencana yang berani. Hari itu ketika kapal itu sudah diperbaiki, Johnny mengambil keuntungan saat tidak ada siapa-siapa. Alat yang disiapkan untuk pergi ke laut menangkap ikan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia diam-diam diawasi oleh Manuel. Manuel dan Eva dengan cepat mendorong perahu ke laut. Melihat adegan itu, Johnny langsung berlari menghampiri. Tapi dia tidak berdaya karena jaraknya terlalu jauh. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan kedua orang itu membawa pergi perahu itu. Tapi setelah keduanya pergi, Johnny tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia tahu sebelumnya bahwa pihak lain akan mencuri kapalnya. Jadi itu tidak memperbaikinya sepenuhnya. Johnny kemudian membakar gubuk mereka. Kemudian makan potongan ikan terbesar di atas meja. Diam-diam menunggu pihak lain kembali. Memang di sisi lain, kapal Manuel dan Eva mulai bocor. Sangat cepat itu benar-benar tenggelam. Keduanya tidak punya pilihan selain berenang kembali ke pantai untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah berjuang beberapa saat, keduanya kembali kelelahan. Tentu saja Johnny tidak melewatkan kesempatan ini. Sedangkan Manuel belum pulih. Dia langsung melemparkan lembing ke arahnya. Setelah itu, dia bergegas maju dan langsung menikam beberapa kali lagi. Manuel dan Eva mencoba lari ke hutan. Tapi dia cepat pingsan karena lukanya terlalu parah. Sangat cepat, Johnny menyusul. Akhir yang tragis tidak bisa dihindari. Sejak itu, Johnny dan Eva tinggal lama di pulau terpencil itu. Hingga suatu hari, orang-orang akhirnya menemukan mereka. Eva sangat senang sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Sebelum dia pergi, dia membawa satu-satunya sumber api bersamanya.
Johnny sedang memancing ketika tiba-tiba dia mendengar suara mesin. Jantung Truok Mat Hin Han Mum Pat Din. Tetapi ketika dia mengira dia telah diselamatkan, Eva sengaja menutup matanya dengan acuh tak acuh. Bahkan dengan sengaja tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan pihak lain. Akhirnya dia mengeluarkan korek api. Sengaja membiarkan Johnny melihatnya, untuk menggodanya.